wal haddu indahum huwa ajmu in kana saghiran wa in kana kabira. Az-zarratu mahdudatun wal arsyu mahdudun wan nuru waz zalamu war rihu kullun mahdud. Qala al-Imam Ali radhiyallahu anhu man za'ama anna ilahana mahdudun faqad jahilal khaliqal ma'bud. Rawahu Abu Nuaim. Qala al-Imam Abu Ja'far at-Tahawi al-mauludu sanata 227 hijriyah wal mutawaffa sanata 321 hijriyah. Ta'ala ya'nillah 'anil hududi wal ghayati wal arkani wal a'dha'i wal adawati la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Wa qala rahimahullah wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Qala al-Imam Ahmadur Rifa'i radhiyallahu anhu sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Wa qala aydan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kayfi wala makan. Qala ba'dul masyayikh alaika bituli samti ya sahibal hijab litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah. Nah, silakan dibuka halaman ke berapa? Halaman 30. Halaman 30. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita membahas sedikit tentang atau seputar hadis nuzul. Hadis yang dikenal dengan hadis nuzul. Nuzul artinya secara bahasa artinya turun. Ustaz. Jika dipahami seperti itu, maka apa yang terjadi? Maka seakan-akan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengecil. Tahu mengecil ya? Apa? Yang tadinya besar jadi kecil. Kenapa? Karena sebagian musyabbihah, mujassimah meyakini Allah Ta'ala. Jadi gini, biar jangan bingung. Kelompok musyabbihah, mujassimah, orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang menyerupakan Allah Ta'ala, yang menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluknya, yang meyakini Allah Ta'ala adalah benda. Ketika mereka membaca atau mendapati ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, mereka meyakini Allah Ta'ala ada di arsy.
meyakini Allah Ta'ala ada di arasy. Kemudian, saat mereka mendapati hadis nuzul yang lafadznya berbunyi, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir yaqulu man yad'uni fa astajiba lahu man yas'aluni fa utiyahu man yastaghfiruni fa aghfiralah. Nah, ketika mereka mendapati hadis ini, mereka apa? Menganggap Allah Ta'ala turun. Tadi katanya apa? Allah Ta'ala ada di arasy. Dapat hadis nuzul diyakini sebagai Allah Ta'ala turun. Kalau kita ikuti, pemahaman keliru mereka, seakan-akan Allah Ta'ala mengecil. Kenapa? Kita sama-sama tahu bahwa arasy dan langit mana lebih besar? Akid. Yang lebih besar adalah arasy. Bahkan apa? Besarnya langit dibandingkan dengan besarnya arasy, kemarin apa disebut? Kaqatratin fi jambi bahrin. Seperti tetesan. Kita memasukkan jari kita di laut seumpama, kemudian kita angkat. Berarti seakan-akan kalian meyakini Allah Ta'ala kadang mengecil, kadang membesar. Ini keyakinan apa? Keyakinannya musyabbihah. Keyakinannya mujassimah. Yang sangat jauh dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsekuensi yang pertama. Yang kedua, dengan keyakinan itu, mereka seakan-akan nanti di sana malam, baru Allah Ta'ala turun di sana. Apakah diyakini demikian? Apakah seorang muslim meyakini hal yang semacam itu? Kan tidak. Ini keyakinan
al-laili, pada sepertiga malam akhir. As-sulusa al-akhira minal laili, pada sepertiga malam akhir. Waktu malam itu kan dari mulai ghurubi syams, mulai dari tenggelamnya matahari, ya, mulai dari tenggelamnya matahari, waktu maghrib, sampai kapan? Sampai tulu'ul fajri, sampai terbitnya fajar shadiq, yang menunjukkan masuknya waktu subuh. Itu waktu malam. Waktu malam itu dari mulai maghrib sampai subuh. Nah, dari mulai maghrib sampai waktu subuh ini mempunyai 3 bagian. Ada bagian pertama, ada bagian tengah, ada bagian akhir. Sepertiga malam akhir, atau sepertiga as-sulusal akhira minal laili. Sepertiga malam akhir. Paham ya? Maksud sepertiga malam akhir? Ya tadi, waktu malam itu dibagi menjadi 3. Ada bagian pertama, dari mulai maghrib itu. Ada bagian tengah, pertengahan malam. Ada bagian akhir, sepertiga akhir malam. Nah, jadi makna hadis nuzul yang benar, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk turun ke bumi. Kemudian malaikat setelah turun, mereka menetap fiha, pada langit pertama, pada langit dunia, pada waktu as-sulusal akhira minal laili. Jadi yang turun itu siapa? Malaikat. Bukan Allah Ta'ala yang turun. Bukan. Allah Ta'ala tidak disifati naik dan juga tidak disifati turun. Yang turun itu malaikatnya atas perintah Allah. Fayuballighuna 'anillahi. Fayuballighuna, kemudian mereka menyampaikan. Fayuballighuna, kemudian mereka menyampaikan 'anillahi, dari Allah Ta'ala. Menyampaikan dari Allah Ta'ala. Wa yuraddiduna, dan mereka mengulang-ulang. Yuraddiduna, dan mereka mengulang-ulang berita yang dari Allah Ta'ala itu. Wahyu, ilham yang dari Allah Ta'ala itu. Malaikat menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari Allah Ta'ala, kemudian mereka mengulang-ulang. Yuraddiduna. Hatta yattali'a al-fajru, sampai terbit matahari. Sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Apa yang disampaikan ini? Inna rabbakum yaqulu man dzallazi yas'aluni fa'u'tiyahu, man dzallazi yad'uni fa'astajiba lahu, man dzallazi yastaghfiruni fa'aghfiralah. Ini yang disampaikan. Jadi para malaikat mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala yang bunyinya tadi. Inna rabbakum yaqulu, sesungguhnya Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaqulu, berfirman, ma dzallazi yas'aluni fa'u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Barang siapa yang meminta kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan memberinya. Ma dzallazi yad'uni fa'astajiba lahu, dan barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku beri dia pahala.
may yad'uni man dzalladzi yad'uni fa astajiba lahu. Sesiapa yang berdoa kepadaku, maka aku berikan dia pahala. Man dzalladzi yastaghfiruni fa aghfirlah. Dan barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku berikan ampunan. Nah, itu. Jadi malaikat turun membawa itu. Menyampaikan kepada penduduk bumi. Itu malaikat. Dan ini menunjukkan rahmat Allah Ta'ala. Di waktu sepertiga malam akhir, itu waktu yang mempunyai banyak keistimewaan, mempunyai banyak rahasia-rahasia yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Siapa yang punya hajat di sepertiga malam, barang siapa yang mau semisal banyak masalah kehidupan ataupun yang lainnya, bangun di sepertiga malam, munajat kepada Allah, insya Allah di waktu yang berkah itu, hajat-hajat kita semuanya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Itu. Nah, thumma yas'aduna ila amakinihim. Thumma yas'aduna, kemudian mereka naik. Siapa yang naik? Malaikat. Thumma yas'aduna, kemudian mereka naik. Kemudian mereka, para malaikat naik. Ila amakinihim, ke tempat mereka. Tempat mereka di mana? Ya di langit. Malaikat itu kan sukanus samawat, penduduklah langit. Mereka turun ke bumi, ya, ke langit bumi, mereka kembali lagi. Setelah fajar, sudah terbit fajar, mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Kama ja'a dzalika fi riwayatin Nasa'i sahihi. Kama ja'a, sebagaimana keterangan yang telah datang fi riwayatin Nasa'i, pada riwayatnya Imam An-Nasa'i, pada riwayatnya Imam An-Nasa'i, as-sahihi, yang sahih, as-sahihi, yang sahih. Apa riwayatnya? Innallaha yumhilu hatta yamdiya syatrul laili al-awwalu faya'muru munadiyan fayunadi. Ini riwayat yang lain. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yumhilu, memberikan waktu. Yumhilu, memberikan waktu. Hatta yamdiya, sampai berlalunya syatrul lailil awal, sampai berlalunya bagian malam yang pertama. Faya'muru munadiyan, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan munadi. Munadi secara lafaz artinya yang menyeru. Orang yang menyeru, munadi. Siapa yang dimaksud munadi di sini? Munadian, siapa yang dimaksud? Malaikat. Allah Ta'ala memberikan waktu sampai berlalunya paruh pertama dari malam. Ya. Sampai berlalunya paruh pertama dari malam. Faya'muru, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan munadian, malaikat, fayunadi, kemudian malaikat itu menyeru. Apa yang diseru oleh malaikat tadi? Lafaznya di atas. Inna rabbakum yaqulu man dzalladzi yas'aluni fa'utiyahu man dzalladzi yad'uni fa'astajiba lahu ila akhiril hadis. Ya. Itu yang diseru oleh malaikat. Ya. Bisa dipaham ya? Nah, jadi dari hadis ini kita paham bahwa yang turun adalah malaikat. Bal dabata ba'du ruwatil Bukhari al-haditha, bal bahkan
Bal, bahkan, dobaba, bahkan apa? Dobaba, memberikan harokat, memberikan harokat. Memberikan harokat. Hmm, bentar. Ya. Bal dobaba, bahkan dobaba, memberikan harokat, syakal. Ya, harokat atau syakal. Siapa? Ba'du ruwatil Bukhari. Sebagian periwayat Imam Bukhari. Sebagian para periwayat Imam Bukhari. Al-haditha, hadith. Maksudnya bagaimana? Ada ulama-ulama yang memberikan harokat pada hadis ini bilafzi dengan lafaz innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yunzilu, menurunkan kulla lailatin, setiap malam, ila sama'id dunya, ila sama'i ad-dunya, ke langit dunia. Bidhammil ya'i, harokatnya dengan didhammah huruf ya-nya. Paham dah ini? Yunzilu, coba diperhatikan lafaz yunzilu. Yunzilu, itu ada huruf ya. Ya, huruf ya. Didhammahkan yunzilu. Bidhammil ya'i, dengan didhammahkan huruf ya-nya. Ai ya'muru malakan, ai maksudnya ya'muru, Allah Ta'ala memerintahkan malakan, malaikat, ayyanzila, untuk turun. Beda. Dalam bahasa Arab itu beda antara yanzilu dengan yumzilu. Coba perhatikan di lafaz halaman 29 itu. Di awal penjelasan hadis nuzul. Wa kalladzi yufassiru hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna. Pakainya yanzil kan? Pakainya yanzil. Kalau yanzil itu maknanya turun. Maknanya turun. Siapa yang turun? Malaikat. Atas perintah dari Allah Ta'ala. Kalau yunzil bukan yanzil, tapi yunzil, yuf'il, itu maknanya menurunkan. Beda ya, antara turun dan menurunkan. Masuk dan memasukkan, beda kan? Keluar dan mengeluarkan, beda. Beda. Turun dan menurunkan, beda. Naik dan menaikkan, beda. Bisa dipahami ya? Yunzil itu artinya menurunkan. Siapa yang menurunkan? Allah. Siapa yang diturunkan? Malaikat. Ada yang menurunkan, ada yang diturunkan. Itu yunzil. Ada ulama yang meriwayatkan hadis nuzul dengan riwayat yunzil. Yunzilu kulla innallaha yunzilu kulla lailatin ila sama'id dunya. Pakainya yunzil. Bukan yanzil. Itu sebagian ulama. Yang artinya ya'muru malakan ayyanzila. Allah Ta'ala memerintahkan malaikat untuk turun. Itu. Nah, dari riwayat-riwayat ini ada riwayat yanzil, ada riwayat yunzil. Ini semakin memperkuat
keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa di dalam memahami hadis nuzul bukan Allah Ta'ala yang turun. Melainkan siapa yang turun? Malaikat-malaikat Allah atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Allah Ta'ala itu tidak disifati dengan sifat naik, tidak disifati dengan sifat turun. Allah Ta'ala tidak bertempat pada satu tempat. Allah Ta'ala tidak dilalui masa. Ya, kalau Allah Ta'ala turun di sepertiga malam, berarti ada masa bagi Allah. Ya, ada waktu bagi Allah. Ada tempat bagi Allah Ta'ala. Dan itu semuanya mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sebelum adanya tempat, sebelum adanya waktu, baik itu malam ataupun siang, Allah Ta'ala tidak membutuhkan itu semua. Dan setelah adanya itu semua, tempat ada, waktu ada, tetap Allah Ta'ala tidak berubah. Allah Ta'ala tidak berubah. Karena yang berubah itu adalah makhluk. Allah itu kan khalik. Allah adalah pencipta. Mustahil Allah Ta'ala disifati dengan perubahan. Nah, kemudian sedikit lagi. Fallazi yushabbihullaha bi khalqihi. Fallazi. Kemudian orang yushabbihu yang menyerupakan Allah kepada Allah. Fallazi kemudian orang yushabbihu yang menyerupakan Allah kepada Allah bi khalqihi dengan makhluknya. Ada orang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Walau bisifatin, sekalipun dengan satu sifat, satu saja, sekalipun dengan satu sifat, min sifati khalqihi, dari sifat-sifat makhluknya, min sifati khalqihi, dari sifat makhluknya. Apa hukum orang yang seperti itu? Mensifati Allah dengan sifat makhluk, sekalipun satu. Apa hukumnya? Fahuwa, maka adapun orang tersebut musyabbihun, adalah orang yang telah menyerupakan Allah. Mujassimun, dan dia adalah orang yang telah membedakan Allah. Musyabbih, orang yang menyerupakan Allah. Mujassim, orang yang meyakini Allah adalah benda. Jadi, kalau ada orang yang mensifati Allah Ta'ala dengan satu saja sifat dari sifat makhluk-makhluk Allah, maka dia sudah disebut musyabbih, sudah disebut sebagai mujassim. Wal mujassimu, lanjutannya, wal mujassimu dan hukum mujassim, wal mujassimu dan hukum mujassim itu kafirun. Itu kafirun, keluar dari agama Islam. Itu kafirun, bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin. Itu kafirun. Kama qala, sebagaimana yang dinyatakan. Kama qala, sebagaimana yang dinyatakan Al-Imam Syafi'i, oleh Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibnu Idris radhiyallahu anhu. Nah, beliau mengatakan al-mujassimu kafirun. Imam Syafi'i, imamuna, mengatakan al-mujassimu kafir. Orang yang membendakan Allah Ta'ala, hukumnya apa? Kafir. Bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin. Itu siapa yang mengatakan? Asy-Syafi'i. Dan ini dinukil, diriwayatkan oleh Al-Hafiz As-Suyuti di dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Al-Ashbah wan Nadhair. Al-Hafiz yang meriwayatkan adalah Al-Hafiz. Ulama yang ribuan hadis ada di kepala beliau. Bersama sanad-sanadnya Al-Hafiz. Bukan sembarangan orang.
Jadi yang mengatakan bahwa al-mujassimu kafir adalah Imam Asy-Syafi'i. Perkataan beliau, perkataan Imam Asy-Syafi'i ini diriwayatkan oleh Al-Hafiz As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Asybah wan Nadhair. Itu, ya. Dan sebagaimana dinyatakan oleh siapa? Ulama salaf Abu Ja'far At-Tahawi, man wasafallaha wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Imam Abu Ja'far, ya kan, ulama salaf, lahirnya pada tahun berapa? 321, lahir pada tahun 227 dan wafat pada tahun 321. Ulama salaf Abu Ja'far At-Tahawi. Itu. Nah, ya hati-hati. Jangan menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Jangan menyekutukan Allah Ta'ala. Terus. Wa ma'na qawli ar-Rifa'i. Wa ma'na qawli ar-Rifa'i. Adapun makna ungkapan Imam Ar-Rifa'i. Dari kemarin, beberapa bulan ini kita membahas tentang perkataan Imam Ahmad Ar-Rifa'i. Sunu aqaidakum minat tamassuki bizahiri ma tashabaha minal kitabi was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Kita bahas itu. Nah, dari beberapa bulan ini kita bahas perkataan itu. Apa makna ungkapan beliau ini? Makna qaulir Rifa'i, adapun makna ungkapan Imam Ar-Rifa'i, fa inna dzalika min usulil kufri. Fa inna dzalika min usulil kufri. Ungkapan beliau kan tadi ada kan? Ada ungkapan beliau, ada lafadznya, ada lafadz berbunyi fa inna dzalika min usulil kufri. Yang karena hal itu adalah pangkal kekufuran. Jagalah akidah kalian dan berpegang teguh dengan lahiriahnya ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabih. Karena apa? Fa inna dzalika min usulil kufri. Karena hal itu termasuk pangkal dari kekufuran. Apa maksud ini? Pangkal kekufuran. Hal itu pangkal kekufuran. Apa maksudnya? Maknahu maknanya annat tamassuka bahwa berpegang teguh, ya, annat tamassuka bahwa berpegang teguh bizawahiril mutasyabihi dengan lahiriahnya ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabih minal Qur'ani wal hadisi, dari Al-Qur'an dan hadis. Kalau Al-Qur'an berarti ayat-ayat mutasyabihat, kalau hadis berarti hadis-hadis mutasyabih. Sikap berpegang teguh dengan lahiriah ayat mutasyabihat, hadis mutasyabih, auqa'a katsiran minan nasi, auqa'a menjatuhkan, menjerumuskan atau menjerumuskan, katsiran minan nas banyak dari katsiran banyak, minan nas dari orang, maksudnya orang banyak gitu ya. Katsiran banyak, minan nas orang. Nah, dari orang maksudnya apa? Orang banyak. Nah, auqa'a menjerumuskan, katsiran minan nas manusia banyak. Fil kufri, di dalam kekufuran. Nah, fil kufri, di dalam kekufuran. Maksudnya gimana? Sikap berpegang teguh dengan lahiriah ayat-ayat mutasyabihat
yang mestinya ditakwil, dia nggak mau takwil, makan mentah-mentah ayat mutasyabihat itu, memahami mentah-mentah hadis-hadis mutasyabihat itu. Nah, sikap yang seperti ini auqa'a katsiran minan nas, menjadi sebab terjerumusnya mereka orang-orang yang menafsiri ayat seenaknya sendiri, menjerumuskan di jurang kekufuran. Kenapa? Li'annahu auqa'ahum fit tashbihi. Li'annahu, karena perbuatan itu auqa'ahum, menjerumuskan mereka fit tashbih, pada menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Dengan dia memahami ayat mutasyabihat secara lahiriah, ya, maka dia pun punya keyakinan tasbih. Ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, diyakininya Allah bersemayam. Kan tasbih itu. Nah, ada ayat yadullahi fauqa aidihim, dimaknai Allah Ta'ala punya tangan. Punya tangan, anggota badan. Jatuhlah dia pada tasbih. Ada hadis yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, dibilangnya Allah Ta'ala turun. Jatuhlah dia pada tasbih. Nah, ketika orang sudah jatuh pada tasbih, sebagaimana tadi dikatakan oleh siapa? Imam Abu Ja'far At-Tahawi, wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara. Barang siapa yang mensifati Allah Ta'ala dengan satu saja sifat makhluk, maka dia faqad kafara, telah keluar dari agama Islam. Muhammad ibnu Idris, Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau juga mengatakan al-mujassimu kafir. Dengan akidah tasbih, dengan akidah menyerupakan Allah dengan makhluknya, dengan keyakinan tajsim, membedakan Allah Ta'ala, seseorang jatuh pada kekufuran. Wal'iyadzu billah. Maka hati-hati. Mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, memahami keduanya, itu tidak cukup. Bahkan tidak boleh dengan otodidak. Baca terjemah, buka website, cari terjemah di internet. Tidak cukup dengan demikian. Dan itu tidak boleh. Melainkan caranya bagaimana? Al-ilmu, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. La yu'khadzul ilmu illa min afwahil ulama. Kan seperti itu. Tidak boleh ilmu agama itu diambil kecuali dari lisan-lisannya para ulama. Dari lisan ulama kita mengambil, kita menimba ilmu agama. Kenapa ulama? Ya karena al-ulama waratsatul anbiya. Ulama adalah pewarisnya Nabi. Dan kita tahu bahwa Nabi tidak pernah mewarisi umatnya harta. Dirham, dinar, itu nggak pernah. Yang diwariskan apa? Tentu ilmu. Sehingga kita mengambil, kita menimba warisan para nabi yang berupa ilmu, ya harus kepada siapa? Kepada ahlinya, yaitu ulama-ulama yang terpercaya dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah. Wa qala al-muallif rahimahullah, wa qala aydan ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifi wala makan, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Insyaallah kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Kitabnya tidak lama lagi insyaallah khatam, tinggal 2 halaman, kurang lebih tinggal 2 halaman. Kalau tidak 2 pertemuan ya 3 pertemuan lagi insyaallah khatam. Mari kita lebih semangat, lebih istiqomah, jangan bolong-bolong. Hari ini hadir, besoknya tidak hadir. Ingat-ingat, pokoknya kalau malam Ahad, jadwalnya itu ngaji online dulu. Ngaji. Kalau ada aktivitas lainnya, ditunda dulu. Kita prioritaskan ngaji. 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Kalau 1 minggu tak hadir, ya berarti dia ngajinya 2 minggu sekali. Ngajinya 2 minggu sekali. Itu.
Nah, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wafaqanallahu wa iyyakum fima yuhibbuhu wa yardah. Mudah-mudahan kajian kita malam ini Allah Ta'ala jadikan kajian yang membawa keberkahan, kajian yang membawa manfaat. Ilmu kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai ilmu yang manfaat untuk diri kita, manfaat untuk orang lain, di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan baca tahlil satu kali, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma zid wa barik. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya yang telah disampaikan untuk kepada kita semua. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi ilmu untuk kita yang bermanfaat untuk kita baik di dunia dan di akhirat. Dan terima kasih pada para admin yang telah bertugas pada malam hari ini, dan terkhusus kepada para peserta Kalam Aswaja. Terima kasih atas bergabungnya di kajian Kalam Aswaja pada malam hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan untuk kita semua, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga kita dapat istiqomah untuk selalu hadir dalam kajian untuk setiap harinya. Saya selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.